ini namanya apa, sesaji kecil yang biasanya untuk pembuka katung atau peti-peti yang dipakai untuk menyimpan alat-alat tadi. Simpel. Mohon kepada yang taksu itu yang membuat karisma penari itu impress, yang menarik banget itu, kita memohon sama yang taksu beri saya kekuatan di dalam menari supaya saya nampak orang-orang itu terkesima melihatnya. Itu namanya taksu ya. Nah setelah ini kita sudah mulai dibuka, baru mulai dibuka satu persatu. Ada saya datang datang. Ini fotokopinya Mas Edgar ini. Fotokopinya. Selamat siang, mohon maaf lahir batin. Itu namanya apa Pak Putra? Ini siapa namanya? Topeng bondres atau topeng bondres ya. Topeng bondres namanya. Ini kan rupanya lucu. Iya. Jadi kalau dipakai separuh dia nampak, separuh dia menggunakan gigi sendiri ya. Nah gini. Gini deh. Pula nih karakternya ya. Topeng pula jalannya seperti orang tua juga. Langsung berubah loh. Nah, ini harus menyesuaikan dengan karakter topeng. Ya, kalau orang tua misalnya kan agak bungkuk sedikit sini. Tapi kalau ketemu orang cantik dia malah gini. Mbak, udah jadi mbak, besok kalau Egar sudah tua ya kayak iya begitu. Aduh, ayam udah tua. Iya. Aduh. Benar itu ya. Mbah tua. Bagus sekali itu. Ini sekarang yang ini. Nah, bisa. Tempatnya aja itu nggak pernah dicuci ya Pak Putra? Memang betul-betul Dia nggak boleh kena air, kalau kena air dia rusak. Ini kayak kain poleng ya Pak Putra, hitam putih gitu ya. Ini yang cakep nih. Cantik. Bagus ini, bagus manis kumisnya ada anunya ada. Tapi kok laki-laki kok? Iya laki-laki yang male fine, putra halus, putra manis. Putra manis itu putra tapi karakternya halus. Narinya juga biaya mahal orang ini, halus noleh aja. Iya aja rakel. Di dalam itu nggak apa-apa, tapi di luar, kan nggak kelihatan. Istimewanya apa ini? Ini bukan ya? Yang di sini bukan? Ya itu ada judo manik namanya. Judo manik yang di tengah-tengah. Yang kedua, nggak bisa ngedip dia. Oh namanya topeng, nggak bisa ngedip. Diselingi. Kudung untuk tari Sidokaryo yang ritual itu. Ke kudung. Balik ini. Ya, ini saya licin. Wow. Kalau sangari kan pakai ini sudah kayak gitu sendiri. So ini namanya ini sangang licin. Sangang licin. Ya licin tuh sangang wenang. Simbolnya ini yang dijaga oleh naga. Ini digunakan untuk ritual. Kalau pas upacara pakai ini. Sifatkan itu roh jahat dan lain sebagainya minggir dia. Nggak berani dia ganggu. Kudung. Tapi ini biasanya dipakai untuk nari, Pak Putra? Ya, untuk nari Sidokaryo itu yang itu kira-kiranya itu yang sering nari putih itu saya loh. Iya. Putih itu. Ini yang membuatkan saya anak seni rupa namanya
sekarang sudah almarhum. Oh, malah Iya. udah almarhum. Ya. Murid-muridnya Pak Putra malah banyak yang udah almarhum ya. Iya, dia itu senang dulu, senang minum arak itu loh. Kalau dia melukis dia harus minum seks, nanti dapat inspirasi baru dia. Tapi karyanya luar biasa. Tetap Ya? iya. Tapi dopingnya itu ya. Nah, itu dopingnya itu terus pernah Liver. kan pernah itu hati itu enggak hati kan. Nah ini salah satu di antara juga nih yang jauh ini juga jauh. Oh, tapi jauh yang Jauh manis ini ya, Manis. yang halus nih, ini jauh ini. Jauh tapi yang karakternya lebih manis daripada yang tadi ini, lawannya ini. Ya, ini keras, ini halus sedikit. Tapi tetap Keras. dia termasuk golong karakter keras gitu. Cuma dibedain geraknya. Nanti saya kasih contoh geraknya. Nih. Ini kan lain nih, warna aja putih itu kan simbolnya lebih halus, sedangkan Iya. kalau merah keras gitu. Oh, kalau putih itu lebih halus. Lebih halus ya. Kalau kuning gading ini halus tapi agak playboy campak agak playboy, seneng banget cewek itu dipakai bentuk aslinya potongnya cuma segini aja karena dia berdialog sama menerjemahkan apa yang disampaikan oleh ini. Ini kan tidak bisa ngomong karena tertutup tuh. Iya. Nanti dia cuma tahu channel laki ya caraku ayuan punakawan kamu jangan jauh-jauh dekatlah padaku. Wah cucunya ikut mulai laki ya empat dalam ingat jeng pak gitu. Cuman bahasa isyarat. Gerak aja ya. Iya, dengan gerak. Oh. Cara ke makerwo punakawanku berdua. Kuingking buah kita kuingking. Ikutlah denganku di belakangku. Oh ini ratu canggih lurus sama gitu sana. Memang mau aja ini pada iya, pada jalan terus jalannya gitu yang halus itu. Bukan lain. Nah, ini ada lagi. Ini nanti. Ini topeng-topeng Ya, bersejarah di ini. Iya, Oh, itu putri. ya putri. Lo manik namanya ini. Untuk selingan pas itu. Manyalan tetlak ane asita yang kayu. Gitu. Pelayan itu gini penasaran pelayan mau ngapel ke rumah saya sekali-sekali pelayan gaya baru ganteng gitu saya kan sudah cantik gitu. Jalannya gini-gini nih karena dia si putri ya. Jangan salah pengertian. Manyelonte itu artinya tayungan yang bergontai itu loh Bali. Oh. Kalau di Jawa bilang menyelonte. Ketawa dikira, wah ini lonte ini keluar ya pada salah. Manyelonte itu cewek yang tayungannya gemah gemulai. Gitu. Manyulonte. Ya. Oh. Cewek itu kan ini karena putri saya dipingit oleh orang tua saya ya kayak gaya Jawa Barat ini. Bersih gitu geraknya. Mainnya pakai ini cacat. Banyak yang ngeser itu ya. Kan hidungnya aslinya keluar sama Iya, bibirnya juga. matanya juga. Itu namanya topeng luh mani. Luh mani. Luh mani. Luh mani apa luh mani? Luh mani. Luh mani. Kalau panggilan cewek untuk seseorang yang masih gadis itu luh. Luh. Namanya mani. Mani itu tua manis kan yang tua rodo sigrak itu tua agak lincah tapi ini tuanya wah narikan susah ini harus menahan emosi kita kan masih dengan geraknya begitu tapi kalau ini tidak bisa harus tahan napas pelan gitu kan nggak apa namanya
Dan enggak dia terlalu keras geraknya kan enggak mau spell sama topengnya ya. Tapi yang tua gajah juga. Ya, Tua gajah. tua bisa dipakai sebagai kartu tua aja bisa. Oh, bisa. Pajang tua-tua menasihati anaknya, Ning, kamu harus mau ngomong jaga tadi membawahi masyarakat yang banyak, harus sabar, tenang, jujur, gitu nasihat. Bisa pakai itu. Ah, ira-iranya itu Ya. Ira-iraan itu apa? hiasan rambutnya. kepala, Rambut. ya, Oh, rambut, kepala. hiasan kepala ira-ira. Udah kembali. Ah, ini yang enggak ritual. Ini tuh Oh, iya. topeng sudah karya ini. Itu yang ada fotonya itu persis lah. Ada gambarnya itu. Oh iya. Ya itu program yang cara ke mahur. Ayo aduh. Ini menari ini memang bukannya susah ya. susah, Ini tapi- apa? Ini seperti apa namanya? Hord. Ya ada ininya, ada Tanduk. tanduknya keluar Oh, tapi tanduk. kecil. Karena dia Raja Gumatat Gumitit itu Raja Black Magic itu. Oh. Jadi ini yang dianu oleh Betara yang berstana di pura itu. Ini yang di rumah dia supaya dia nanti kalau ini nggak di rumah dia ngerahkan bolonya nanti gitu loh. Teman-temannya. Ya dia disajeni, dikasih makan, dirawat lah dia. Nanti kalau ada upacara supaya tidak diganggu dengan anak buahnya dia disuguh dulu. Mari silakan ini makan satu dia nanti mengedarkan itu. Betul kalau butuh ireng maring lo lungo ojo jangan ngosak asik upakara ini. Tuh. Jangan ngosak asik upacara di sini karena ini upacara sakral. Pergi kamu ini tak kasih makan terus ditaburi beras kuning. Oh, yang itu yang lempar dia yang. Ya, dia yang beras kemarin, ya. ya beras kuning saya sama air. Sana kamu minggir kamu. Karena ini raja anak buahnya, oh iya saudara iya langsung wah lari dia. Jadi tidak mengganggu upacaranya. Ini sakral ini. Sakral ini. Ya, itu yang bersahaja itu kan. Nah ini yang istimewa. Tinggal satu. Ya ingat saya kemudian. Tinggal last one. Kalau di rumahku, wah ada Banyak ratusan banget topeng ya. itu. Dan petinya pakai kayu tuh, kotak gede segini itu. Tapi kalau bawa sini kan susah, saya pakai karung aja lah. Dulu namanya. Kalau ini yang terakhir adalah topeng keras nih. Oh. Yang sering ditarikan oleh Mas Egar nih, yang gampang sederhana itu cuma satu babak nih. Wah. Jadi patih tapi dia patihnya lebih berwibawa. Patih. Lain dengan yang tadi, yang ini, ya ini mendelik dia lebih ke bawah, lebih ke rakyat. Yang Lebih tinggi. ini atasannya ini lebih tinggi. Kelihatan. Kamu beritahu masyarakatmu itu jangan membuat huru hara. Gusti Pati yang pacang laksana yang lu mau apa gitu pergi ke sana. Ini yang diperintahkan itu yang wah ini baru nih kamu mendeli kan jangan ngasih dan mengganggu ketentraman kerajaan di sini. Kamu bisa dihukum mati, dihukum pancung sama rajanya ini. Ya. Jadi ini yang paling atas ya. Ya, ini paling atas rajanya. Nah, ini patihnya. Ini kan ada ininya, pangkatnya nih lebih tinggi daripada yang itu. Terus sama topeng keras ini sama ini beda penduduknya kalau dalam drama tari. Ya, kalau untuk ngelembar ya dibilang topeng keras, topeng patih itu sama. Tuh. Ini kukunya, datang ini kukunya. Untuk tali jauh ini sama yang ini. Oh, pakai
pakai kuku Pak Kayak Putra. gini narinya, jadi dibungkus semua nih badannya kalau nari pokoknya itu. Kudu harus bergetar ini. Wah ini patah satu. Iya, wah ini kan terus bergetar ya, getarkan dikit ini di, di, pak, umpang di, wah, gitu ya. Terus getar ini patah satu ini. Tapi saya dulu punya yang utuh ini, tapi ini kan bahannya tanduk ini. Oh, Tanduk itu bahannya. tanduk, ya. Jadi getarnya itu bagus itu. Ya. Kalau plastik nggak mau, plastik itu ombal. Ini kan ada yang pakai plastik. Ini tanduk ini dihalusin. Tanduk dipakai. Tanduknya apa yang agak coklatnya bisa tanduk sapi, tanduk kerbau dihalusin. Iya. Ada. Ini. Oh, sepasang. Oh, sepasang dari kanan. Satunya panjang, satunya enggak. Dua-duanya dan pakai bunyi kan. Ini patah emang di satu. Tapi tadi 8 pindahnya ini sudah ini sakit boyok maksudnya pindah kedua 4 6 8 kayak gitu dia oke.
alamatnya nggak salah kalau ada paket atau apa bawa kemana-mana gitu. Tapi menurut Pak Putra apa sih yang spesial dari tari Bali? Yang spesial dari tari Bali itu kan semenjak saya belajar dari bapak saya lama, bapak saya mengajar di rumah karena sering di rumah. Sesekali kakek saya yang memberi petua, walaupun kakek saya tidak bisa bergerak dengan lincah karena sudah sepuh, udah lingsir. Itu saya teringatnya itu, pokoknya kalau kamu belajar tari Bali itu ingat satu, tetuak. Nah, tetuak itu apa? Kalau menoleh itu fokus tolehannya dan pandang dengan cermat. Nanti apa yang kamu kerjakan, yang kamu tarikan itu pasti akan hidup. Wah, dari mana bisa hidupnya kayak gitu? Itu dari sinar matamu dan fokus. Itu diingatkan saya. Ingat itu, nggak boleh meleng. Ada orang cantik ini hilang dah cahayaannya. Baru melihat sana tak udut sana ada rame-rame tuh. Kayak saya bilangnya itu, kalau dalam tari Bali itu kan ada sikap dasarnya yang pokok, agem, tandang, tangkep. Itu saya diajarin dulu. Agem itu nanti kamu, agem itu bahasa kali ngagemin itu melaksanakan gerak tari itu harus dengan baik. Agem, sikap pokoknya ini terkait karakter itu. Ingat saya, kalau dalam itu topeng yang halus, ya halus, luas ke badannya, lemah lembutkan awak, karakter dalam itu luluhkan. Oke. Tandang itu apa? Tandang bahasa Bali itu. Tandang itu adalah bagaimana proses itu, tak buat dalam skripsi saya. Saya dapat wawancara dengan itu, tak masukin itu. Tandang itu adalah kalau tadi, terus ini diekspresikan lewat melaksanakan geraknya itu, ngelakoni geraknya itu. Kalau tadi kan ketuak itu fokus pandang, ini melaksanakannya itu bagaimana? Kalau topeng yang keras dan tegas itu tolehnya harus staccato. Ya, tak, nggak boleh tak, nggak boleh. Tot tengah dikit, bawah merengut dalam melok. Wah, itu saya teringat banget gitu sama bapak saya. Saya kadang-kadang sampai melongo saya nonton bapak saya memberi penjelasan. Iya, kok iso bagus ya gitu. Tandem, tanggang, tangkep. Yang ketiga ini ekspresi. Walaupun rasa itu innernya. Ini ekspresi itu adalah bagaimana menjiwai ini semua, dikasih jiwa ini. Kalau noleh biasa kan, misalnya saya noleh sekarang, noleh sana, noleh tanpa jiwa itu hampa, ya toh. Tapi kalau diberi jiwa, noleh aja itu udah beda. Iya. Who's that? Wah, gitu. Noleh ini kan tidak ada hubungan kaitnya, tidak ada hidupnya. Seperti apa ya? Ya, komunikasi ya, komunikatif itu, komunikatif. Padahal situ nggak ada apa-apa ya. Kok bisa kayak fokus pada sesuatu, ada garisnya itu. Tapi itu yang paling sulit ya. Itu yang paling sulit, paling lama saya belajar itu. Kalau dalam tari Jawa itu juga ya, sambil itu rasa wiroso. Kalau di Bali kan wirama, wirasa, wiraga kan gitu ya. Kalau di Bali agem, tandang, tangkep, ekspresi. Nah, ketiga ini kalau sudah dilakukan dengan baik belum sempurna. Masih belum. Masih. Itu karena itu dasar juga. Itu kan dasar, baru itu bergerak, itu baru digerak itu sama itu masih ada satu yang namanya di Bali itu taksu itu. Taksu itu sesuatu yang memancar dari seseorang seniman yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan gak bisa pasti orang dan bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari. Jadi taksu itu datang sendiri biasanya dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan nanti dia masuk itu. Iya. Jadi bagaimana membuktikan? Audiens.
wah dia menari pasti fansnya pasti nonton banyak sekali. Tapi kalau karakter tari Bali sebetulnya ada apa aja sih Pak Putra? Karakter dari tari Bali tuh Ah, ada apa aja? karakternya kan ada, halus, kasar. ya kan ada ini putri dulu ya, Mhm. putri keras, Mhm. putri manis, dan bebancian. Oh. Bebancian tuh refine, Ah. putra halus gitu. Bebancian dibilang di Bali. Nah kalau yang laki-laki juga gitu, putra keras, putra manis gitu aja. Yang bebancian nggak ada. Nggak ada, yang ada di putri ini. Oh. Dia geraknya lemah lembut, kayak wedok tapi dia penari laki-laki gitu. Kayak transgender gitu loh, bebancian itu gitu. Oh. Halus. Ada penari laki-laki. Kalau yang putri sejati itu masuk tari oleng, tari legong, condong. Yang putri keras tuh ada yang karakternya keras juga putri itu. Seperti condong itu, embannya legong yang berdua itu ada. Terus apa lagi? Banyak itu. Nah, terus yang bebancian itu yang refine itu putra halus, putra enggak, putri enggak gitu. Edgar pernah ini nggak pernah diajarin yang bebancian nggak Pak Putra? Dia Enggak dapat dulu Oh, dia. dia. Itu ada tarinya termasuk Panji Semirang itu. oh Panji Nah, Semirang. Panji Semirang kan orangnya wedok tapi nyamar jadi laki-laki gitu Iya ya. jadi laki-laki, tapi dia perempuan kan? Itu- Dewi dari Dewi Sekertaji itu ya. Itu Panji Semirang ada tarian di Bali. Oh. Jadi geraknya itu setengah laki-laki sama jeng kapak tinggi, uang kapak tu jeng kapak jeng ngeluh gitu. Karya yang udah Pak Putra buat tuh ada nggak sih? Ada banyak kali. Ada banyak yang Sampai lupa. yang paling Pak Putra Inggar atau yang paling Nah. Pak Putra Maha. Yang paling saya terkesan itu waktu saya buat bawung. Bawung itu campuran antara baris dan lawung. Oh iya Dan- Bali Jogja. Ya, Bali Jogja. Oh. yang karyanya dipasang di ini ya, di apa karya-karya dosen Ada di lantai kampus itu 2. ada Aku bawung. baca ya. kemarin. Bawung, baris dan lawung. Oh. Itu dipakai untuk festival kesenian Bali dulu. Oh iya. Ya, saya ditunjuk Pak Putra sekarang buat orang dari Bali harus membuat Bali bernuansa Jawa. Sama rektor, wah malam tidak bisa tidur sampai pagi. Rektor mana? Rektor isi Bali. Isi sini. Jogja. Harus karena orang Bali sini penari bagus. Kenapa ndak buat kolaborasi antara Jogja dan Bali? Iya. Malam ndak bisa tidur mer, tapi dari pagi opon. Setelah itu lemas dah saya, wah misi. Padahal ada waktu sebulan. Rapat kan rapat. Kan kayaknya nggak cukup ya. Iya. Ya, itu kan rapat lu. Wah, saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya setelah itu besok kerja kampus. Habis mengajar saya pas studio kosong saya ke studio. Tak eling-eling tadi Jogja dulu kini saya. Oh ya. Terus saya buat konsepnya. Nih, saya buat konsepnya, saya buat geraknya. Tak catat di sisi dulu. Setelah jadi saya kumpulkan anak-anak itu. Kamu Mak mau nggak dari bawung? Bawung itu apa Pak? Baris dan lawung saya kombinasi. Combine, iya. Tapi nggak persis lawung geraknya, baris juga nggak persis baris, kostumnya juga nggak baris, mirip. Wong dia seorang Ini juga buat sendiri berarti Pak. kreasi baru tuh. Oh, Ini seperti tari baris itu lancip, iya, lancip. tapi tidak pakai kembangan kayak gitu. Nggak pakai Dia tuh kembangan pakai baris. desain gitu kayak udeng, desain gitu tinggi di belakangnya, sayap depannya cilik ini. Ini semuanya bikin ampok-ampok bikin ini semua kain. Cuman saya niru nggak pakai baju. Kalau baris kan pakai baju, Ya, ini enggak kayak lawung. Kalau lawung itu Ya pakai kelat bau, pakai ini terus di sininya pakai sabuk stagen kayak sini kayak lawung lah sedikit mirip dikit. Tapi nuansa warnanya beda, enggak sama lawung, enggak sama itu. Putra, karena dari Bali itu ada tradisi-tradisi ritual pasti banyak banget ya. Ya, Tiap melakukan sesuatu pasti ada. pasti ada ritualnya. Contohnya Mhm.
setiap hari ini yang dilakukan sama istri saya masih tradisinya masih kental. Oke. Setiap habis makan, setiap habis masak di dapur, apapun yang kita masak, kita sisihkan sedikit-sedikit itu, ya berupa sayurnya, berupa nasinya, berupa lauknya dan pauknya itu sedikit-sedikit dialasi dengan kotak daun itu, daun pisang yang dipotong kecil-kecil, persegi 4. Ya, di sana kita taruh rujak bebek gitu ya. Ya, itu kira-kira buatnya sekitar 20 pada 25 di tempat-tempat tertentu. Misalnya di dapur yang Brahma, kompor itu kan api. Di sana air di sumur. Kita kalau tanpa air tidak bisa masak. Nggak bisa hidup juga. Tidak bisa hidup. Di sana diajarkan rasa syukur saya sudah diberi air untuk memasak. Terus di tempat-tempat tertentu yang di bawah, di belakang aja ditaruh. Mata itu logikanya kalau taruh sesaji yang sana itu, semut itu nggak naik ke meja dia, itu yang dimakan yang di luar di bawah itu. Nggak ke meja dia nyari nasi. Ya, jadi nggak naik cari yang lain ya. Terus di tempat-tempat tertentu seperti di tempat topeng ini dikasih saji rasa syukur. Terus di pelangkiran yang dibuat di belakang sana, di sana juga di dekat itu Penunggun Karang itu ada bangunan segitu di situ. Di sini simbol surya yang di sebelahnya ada juga sini pelangkiran itu tempat sesaji itu. Situ di depan bawah juga dikasih. Tapi kalau untuk seperti perayaan-perayaannya gitu seperti pernikahan itu banyak juga ya ritualnya ya? Wah itu manusianya banyak itu. Kalau ini masih mengkhusus kepada ritual seni sehari-hari gitu ya? Dan sehari-hari. Yang ritual seni seperti tadi saya buka topengnya harus mengaturkan sesaji walaupun hanya berupa kembang itu dan dupa. Saya udah mohon izin. Saya kedatangan teman untuk melihat-lihat koleksi saya dan dia menanyakan sesuatu tentang ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan saya bisa memberikan penjelasan yang apa yang mereka inginkan. Cuman itu aja doanya. Bro, saya juga kalau nanti terlalu malam besok pagi saya pasti keramas karena lihat malamnya tadi malam udah, terus tadi siang lagi sana besok pulang saya harus ini wah aku janji kalau Merlin sama Egar nih kudu siap, tak siap kan udah. Tapi Pak Putra kan banyak ya Pak Putra itu punya murid tapi muridnya lebih senior dari Pak Putra. Maksudnya kayak misalnya Pak Putra usia 50 ya, tapi yang diajar Pak Putra usianya 60. Nah, itu ada kan ya? Ada muridnya dulu itu yang lebih ada daripada Pak Putra. Ada dulu saya pernah mengajar Itu juga. Gimana itu Pak Putra? Gimana itu, konsepnya itu? Ya karena dia tuh saya lihat saya wawancara dia sangat ingin sekali belajar dari Bali gini. Oke kalau gitu serius, kalau serius saya tandangi, tapi kalau hanya sekedar tahu aja lebih baik kita komunikasi aja. Tapi dia ingin menari. Kan semangat itu jangan disia-siakan. Saya pelan-pelan ajarin dari dasar. Saya buat yang simpel-simpel dulu biar dia senang dulu. Kalau dikasih yang berat sekali kapok langsung KO. Sakit awak di semua. Beri gerakan basic yang malpal, habis itu ukel di tempatnya dulu, ukel dorong tekuk, habis itu jadi ring ya, yang ini tekuk ini. Udah ininya agak luas, baru mulai ayo lehernya coba dulu digoyang-goyang ya gini. Yang tak goyang nih gini. Biar ototnya ini semua berfungsi ringan ya. Nah, nanti sekarang mulai ke geraknya nih. Itu kan tadi memanaskan otot leher. Nanti tidak kecetit pulang tengeng ini saya dimarah sama istrinya tak bilang gitu. Oh iya Pak. Oh, itu sekarang melirik, belajar melirik atau nyeledet. Kalau bapak kan tari laki-laki itu sudutnya agak ke atas. Itu garisnya tak bilang. Kalau untuk putri sini garisnya sana. Nah itu. Tapi jangan ngedip. Kalau ngedip ini kan tidak kelihatan matanya, ini tidak kelihatan. Glowing eyesnya itu tidak kelihatan. Iya. Sambil digoyang dikit yang iya. Coba kamu bisa seledet. Bisa dia tarik baris belum pernah. Kadang-kadang dia kan itu. Tapi jangan ngedip. Seledetnya yang mana? Wah itu ya. Kalau ngedip kan tidak kelihatan gini tuh, nggak kayak itu.
gelusing matanya yang gitu nampak. Jadi untuk Penerus next generation. ya generasi penerus ya. Dari Pak Putra ada saran apa? Ya, kalau untuk generasi penerus dari saya itu memang saya cenderung kalau bahasa Jawanya itu nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya itu kalau secara Balinya atau saya Indonesia kan adalah warisan dari leluhur kita yang sangat luar biasa ini. Jangan sampai hilang. Harus ditularkan. Makanya saya tidak segan-segan siapa aja yang mau belajar dari itu saya dengan sukarela mau. Di samping kesehatan buat diri saya juga, saya kan bergerak, jadi saya terus fisik saya terjaga juga, tidak nanti kalau sudah ada anak apa kan tambah bungkuk nanti. Iya, karena Pak Putra ini masih sehat Gitu. sekali, masih segar dan masih naik sepeda loh. Naik sepeda masih ya astungkara diparingi kesehatan. Tapi harapannya apa sih Pak Putra? Itu. Harapannya untuk anak-anak muda, untuk anak penari-penari muda itu, ini terutama. ya saya sebetulnya senang anak-anak sekarang sudah tertarik dan melestarikan budaya, satu itu, kedua tapi yang terakhir ini yang paling susah untuk bisa mendapatkannya. Untuk menjadi seorang penari yang sangat berkarisma itu betul-betul harus mendapatkan taksu dengan cara menekuni secara serius, baik itu karakternya, baik itu ekspresinya, baik itu olah geraknya. Kalau sudah menguasai itu semua dan melakukan dengan baik, taksu itu akan turun dengan sendirinya. Dan itu tidak berlaku di tari Bali aja ya, Ya, Pak Putra, saya tapi kira di sama. semua tari Semua ya. tari itu. Itu kebetulan aja di tari Bali itu ada istilahnya, mungkin kalau menurut saya komparasikan dengan tari Jawa hampir sama. Mungkin tari daerah lain juga sama dengan istilah yang lain ya, istilah daerahnya. Kenapa begitu? Karena banyak tokoh-tokoh seniman yang dari daerah itu muncul. Itu tandanya bahwa dia betul-betul menekuni, gitu ya. Egar juga begitu, di daerahnya Kodor, siapa tahu dia setelah ke Indonesia, wah dapat beberapa pengalaman dari Bali gini. Oh kalau dari Bali itu karakternya gini, tari Jawa itu begini, tari Jawa Barat, Bandung itu begini. Nanti otomatis kamu sudah mulai bisa memilah-milah. Nah, setelah milah itu nanti setiap melakukan suatu penampilannya bisa sangat ekspresif dan menawan, jadi audiens itu bisa tersedot. Seperti magnet. Iya, kayak magnet itu. Pak saya dulu agak strict sedikit dan kebetulan saya juga seneng. Nah, ya kan klub itu. Klub. Jadi kalau di rumah ceritanya berdua pernah ini sampai kursi itu ambruk itu berdua gara-gara Pak yang ini kan Pak gitu beruang jatuh berdua. Aduh. Saking seriusnya. Dan Jadi Pak Putra dengan ayahnya cerita lalu kursi terlibat jatuh. sampai kursinya ambruk tuh. Cerita tuh bapak saya sambil gerak gitu tuh nyontoin tuh saya, wah juga ikut gini lalu bro kursinya yang ada duduk bawah. Ibu saya datang apa itu? Wah lah tenan toh. Bapak sana mana ya-yaan gitu, saya bilang ya-yaan tuh ngerti? Pencilaan gitu. Nggak bisa diem. Diam, kok pecicilan, kok di kursi nari gitu. Wah, kan pas itu pas ketemu tuh gini nari gini saya diajarin tuh, saya kan manut. Wah Pak, gini Pak, kursinya bro, Ibu saya datang apa rame itu. Ibu itu, wah ya podo wae bapak orang mau di halaman itu. Oh ya ini memang sedikit kok, emang kursinya sudah tua ini. Besok dandani gitu. Tapi Pak Putra ada rencana pulang ke Bali? Ada. Atau stay aja nih udah di Jogja? Ya, tapi biar anak saya di sini. Saya sama istri pulang nanti. Karena saya punya tanggung jawab besar di rumah itu. Ya siapa tahu ada rezeki, ada apa. Misalnya Mbak Merlin sama Mas Ega bisa datang ke Bali. Mungkin saya bulan Oktober sampai Desember, Oktober, November, Desember sampai Januari di Bali. Oh, lama itu? Ya. Terima kasih sekali Pak Putra ya. Ya, saya dengan senang hati juga. Buat kita juga mencari ilmu, kita sedang
belajar juga, selalu belajar. Itu yang buat aku yang jatuh cinta dengan Indonesia ya. Dapat seniman seperti Pak Putra. Iya, iya. Karena banyak sekali ilmunya, maksudnya dan apa ya, ilmu-ilmu yang didapat nih kita bisa serapnya dengan mudah. Gitu, kadang-kadang ada pengajar atau misalnya Merlin dapat guru gitu Pak Putra, dia punya ilmu yang banyak, tetapi cara dia menyampaikan ternyata belum mudah mengenal, masuk, belum bisa tertransfer ilmunya ya kadang-kadang ya tuh. Jadi terima kasih sekali. Mungkin nanti ada podcast lain atau bisa podcast sama Pak Putra lagi. Karena ada banyak gitu. Ada banyak banget ilmunya, ini dari tadi yang kita tanya hanya basic-basic, belum Tapi yang nggak apa-apa. Saya merasa terima kasih juga dijak berbincang-bincang ini. Mumpung saya masih sehat, masih hidup, apa yang bisa saya sampaikan saya tularkan kepada anda termasuk Mas Egar, Pak Merlin yang pernah belajar atau murid-murid saya dimanapun mereka berada. Saya selalu mendengungkan itu karena apa? Itu bukan dari cetusan ide saya, dari leluhur saya yang mengajarkan saya begitu. Saya juga harus tularkan nih supaya nggak sampai hilang. Terima kasih Pak Putra sekali lagi. Kita udah diizinkan untuk ngobrol-ngobrol bareng dan ditunjukkan banyak banget ini karyanya, topeng-topeng dan properti-properti tari yang lain. Gitu, oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Om Santi. Ya, moga-moga bermanfaat.